Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa dan dosen pengampu yang kami hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kesehatan dan juga memberi rahmatnya kepada kita. Oke. Saya Farhanjam Arsyad yang akan bertugas sebagai moderator pada diskusi hari ini atau diskusi malam ini. Dan topik yang akan kami bahas hari ini adalah materi yang sangat krusial dalam dunia informatika, yaitu adalah penyederhanaan fungsi boolean dengan peta Karnaugh. Nah, kelompok kami, yaitu kelompok 4 akan mengupas tuntas mulai dari konsep dasar hingga aplikasi yang perancang atau aplikasi perancang sebagai rancangan rangkaian logika. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 4 yang telah bersiap. Yang pertama ada Bowo Sewul Hakim, yang kedua ada Danu Tirta Imantaka, yang ketiga ada Taufel Farisi, yang keempat ada Bedi Dayah Diana Maghfirah, lalu ada Kinaria Sihrahayu Widayani, lalu yang terakhir ada saya sendiri yaitu Farah Marsha. Oke, baik tanpa panjang waktu dan tanpa membuang waktu yang lebih lama, penyampaian materi pertama mengenai pengertian aljabar dan juga peta Karnaugh akan disampaikan oleh Bowo. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, yang pertama di sini kita membahas bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk yang berbeda. Yang pertama sebagai penjumlahan dari hasil kali atau sum of product, dan yang kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah atau product of sum yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Boleh next. Sebelum itu, kita akan membahas tentang min term dan max term. Apa itu min term? Min term yaitu suku di dalam ekspresi boolean yang lengkap dan bentuk hasil kali. Contohnya di sini yaitu di bawah ada f x y z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen ditambah x y z. Di sini terdapat tiga buah min term yaitu x aksen y aksen z yang pertama, yang kedua yaitu x y aksen z aksen, dan yang ketiga yaitu x y z. Lalu selanjutnya adalah max term. Max term ini yaitu suku di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Di sini pada contoh di bawah yaitu gx y z sama dengan x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z dikali x plus y aksen plus z aksen dikali x aksen y plus y plus z aksen dikali x aksen plus y aksen plus z. Di mana di sini terdapat 5 buah max term yaitu x plus y plus z, yang kedua ada x plus y aksen plus z, yang ketiga ada x plus y aksen plus z aksen, yang keempat ada x aksen plus y plus z aksen, dan yang terakhir adalah x aksen plus y aksen dan z plus z aksen. Next. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dan hubungan dua jenis bentuk kanonik. Yang pertama di sini ada SOP atau sum of product. Produk adalah bentuk penjumlahan dari beberapa hasil kali variabel. Di sini contohnya f dalam kurung x, y, z sama dengan x aksen, y aksen, z ditambah x, y aksen, z aksen ditambah x, y, z. Dan yang kedua di sini ada product of sum. Product of sum atau POS adalah bentuk perkalian dari beberapa hasil penjumlahan variabel. Di mana di sini contohnya f dalam kurung x, y, z sama dengan x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z aksen. Z. Next.
Nah, selanjutnya kita akan membahas cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm, setiap bebah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan bebah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya, untuk maxterm, setiap bebah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan bebah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik, yaitu SOP atau POS dari tabel tersebut dengan cara yang pertama mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP, atau yang kedua yaitu mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Di sini di paling kanan ada cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk dua bebah. Di sini karena ada dua kemungkinan X dan Y, di sini terdapat 4 kondisi, yaitu 0, 0 untuk mintermnya menjadi X aksen, Y aksen, dan untuk maxtermnya X plus Y. Yang kemungkinan kedua yaitu ada 0, 1, yaitu untuk mintermnya ada X aksen Y, dan untuk maxtermnya ada X plus Y aksen. Untuk kemungkinan yang ketiga ada 0, ada 1, 0. Untuk mintermnya di sini X, Y aksen, dan untuk maxtermnya X aksen plus Y. Dan yang terakhir di sini ada kondisi 1, 1, di mana mintermnya yaitu XY dan maxtermnya X aksen plus Y aksen. Kemudian cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk 3 bebah. Di sini karena ada 3 kondisi, di mana nanti ada 8 kemungkinan. Yang pertama ada 0, 0, 0, minterm menjadi X aksen, Y aksen, Z aksen. Untuk maxterm, X plus Y plus Z. Untuk kemungkinan, untuk kondisi yang kedua, yaitu 0, 0, 1. Untuk mintermnya menjadi X aksen, Y aksen, Z. Dan untuk maxtermnya, X plus Y plus Z aksen. Dan untuk kondisi yang ketiga yaitu 0, 1, 0, untuk mintermnya yaitu X aksen, Y, Z aksen, dan untuk maxtermnya X plus Y aksen plus Z. Untuk kondisi yang keempat, di sini ada 0, 1, 1, di mana mintermnya yaitu X aksen, Y, Z, sementara maxtermnya X plus Y aksen plus Z aksen. Kondisi yang kelima, di sini ada 1, 0, 0, di mana untuk mintermnya sukunya yaitu X, Y aksen, Z aksen, dan kemudian maxtermnya di sini X aksen plus Y plus Z. Dan kondisi yang keenam di sini ada 101 untuk mintermnya sukunya yaitu X, Y aksen Z, dan maxtermnya X aksen plus Y plus Z aksen. Dan yang ketujuh kondisinya yaitu 110 di mana mintermnya jadi X, Y, Z aksen, dan maxtermnya X aksen plus Y aksen plus Z, dan yang terakhir kondisi 111, di mana mintermnya yaitu X, Y, Z, kemudian maxtermnya X aksen plus Y aksen plus Z aksen. Oke, next. Sekarang kita membahas tentang rangkaian logika. Fungsi boolean dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Di mana contohnya bisa dilihat di layar, ada gerbang AND dengan 2 masukan, dan gerbang OR 2 masukan, dan yang terakhir ada gerbang NOT. Dan yang selanjutnya ada gerbang logika turunan, yaitu gerbang NAND, NOR, dan XOR, dan XNOR, di mana bisa dilihat pada rangkaian di bawah ada gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Next. Selanjutnya ada penyederhanaan fungsi boolean. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contoh f dalam kurung x y sama dengan x aksen y plus x y aksen
plus Y aksen. Disederhanakan menjadi F dalam kurung X, Y sama dengan X aksen plus Y aksen. Dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya yang lebih sederhana menggunakan jumlah gerbang logika yang lebih sedikit. Tiga metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean yaitu yang pertama secara aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Yang kedua yaitu menggunakan metode peta Karnaugh dan yang ketiga dengan metode tabulasi. Next. Selanjutnya ada peta Karnaugh. Peta Karnaugh atau yang bisa disebut GMAP adalah metode grafis yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini diperkenalkan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh berbentuk diagram kotak-kotak yang saling bersebelahan. Setiap kotak pada peta mewakili satu minterm pada peta Karnaugh. Dua variabel terdiri dari 4 kotak, 3 variabel terdiri dari 8 kotak, 4 variabel terdiri dari 16 kotak. Jumlah kotak tersebut mewakili minterm dari setiap kombinasi variabel. Kotak-kotak yang berdekatan disebut bertetangga jika kombinasi variabelnya hanya berbeda satu literal. Next. Selanjutnya yaitu ada tabel kebenaran. Sebelah kiri terdapat tabel kebenaran dengan 3 input X, Y, Z dan 1 output F, X, Z. Berdasarkan gambar, nilai 1 muncul pada kombinasi input berikut. 001 menjadi X aksen Y aksen Z. 100 menjadi X Y aksen X Y aksen Z aksen. 101 X Y aksen Z. 111 X Y Z. Peta Karnaugh pada gambar berbentuk tabel 2 kali 4. Sisi kiri baris mewakili variabel X nilai 0 dan 1. Sisi atas kolom mewakili variabel Y, Z. Ukurannya menggunakan gray code 00, 01, 11, 10. Urutan ini penting karena hanya boleh satu bit yang berubah di setiap kolom yang bersebelahan. Setiap angka 1 di tabel kebenaran dipindahkan ke kotak yang sesuai di peta Karnaugh. Garis X sama dengan 0. Lihat kolom Y, Z, 01. Di situ diletakkan angka 1 sesuai garis kedua di tabel kebenaran, sisanya diisi 0. Garis X sama dengan 1. Pada kolom Y, Z, 00 diisi dengan 1 sesuai garis kelima, 01 diisi 1 sesuai garis ke-6, 11 diisi dengan 1 sesuai garis ke-8, 10 diisi 0 karena pada tabel kebenaran 110 hasilnya 0. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Carnot. Peta Carnot atau KeyMap adalah metode yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean dalam rangkaian digital. Cara kerjanya adalah dengan menggabungkan kotak yang bernilai 1 dan saling bersebelahan. Tujuannya yang pertama, persamaan logika menjadi lebih sederhana. Kedua, jumlah gerbang logika menjadi lebih berkurang. Dan yang ketiga adalah rangkaian menjadi lebih efisien. Pada KeyMap, pengelompokan kotak bernilai 1 dapat membentuk pasangan 2 kotak, kuad 4 kotak, dan oktet 8 kotak. Semakin banyak kotak yang digabungkan, maka semakin banyak variabel yang dapat dihilangkan. Nah, selanjutnya adalah pasangan. Pasangan adalah 2 kotak yang bernilai 1 yang berdampingan. Contohnya adalah pada gambar. Sebelum disederhanakan, F sama dalam kurung
W, X, Y, Z. Sama dengan W, X, Y, Z ditambah W, X, Y, Z aksen. Kemudian setelah disederhanakan menjadi W, X, Y. Bukti secara aljabarnya yakni F dalam kurung W, X, Y, Z sama dengan W, X, Y, Z ditambah W, X, Y, Z aksen. W, X, dan Y itu nilainya semua sama. Yang berbeda hanya Z dan Z aksen. Dalam aljabar boolean, Z dan Z aksen itu sama dengan satu. Jadi variabel Z itu hilang karena nilainya bisa 0 atau satu, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, inilah mengapa menggabungkan dua kotak dapat menghilangkan satu variabel. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah kuad. Kuad adalah empat kotak bernilai satu yang bersebelahan. Kuad sebenarnya merupakan gabungan dari dua pasangan. Contohnya, yakni bisa dilihat pada gambar. Sebelum sebelum disederhanakan, F dalam kurung WXYZ sama dengan WXY aksen Z aksen plus WXY aksen Z plus WXYZ plus WXY Z aksen. Kemudian setelah disederhanakan menjadi WX. Nah, bukti secara aljabarnya yakni F dalam kurung WXYZ sama dengan WXY aksen plus WXY. Y dan Z itu nilainya berubah-ubah karena hasilnya tetap satu, maka kedua variabel tersebut dapat dihilangkan, sehingga eh, tersisa W dan X. Artinya variabel yang sama di semua kotak yang dipertahankan. Kemudian ada oktet. Oktet adalah 8 kotak bernilai satu yang digabungkan. Ketika 8 kotak digabungkan, berarti banyak variabel berubah nilainya. Seperti pada contoh, sebelum disederhanakan, persamaannya sangat panjang karena banyak kombinasi variabel. Kan sebelum disederhanakan itu F dalam kurung WXYZ sama dengan WXY aksen Z aksen plus WXY aksen Z plus WXYZ aksen plus WXY aksen Z plus WX aksen Y aksen Z aksen plus WX aksen Y aksen Z plus WX aksen YZ plus WX aksen YZ aksen. Nah, kemudian setelah disederhanakan tinggal W saja. Nah, itu dapat dibuktikan dengan aljabar. X, Y, dan Z itu nilainya berubah-ubah. Karena berubah, tet- karena berubah, tetapi hasilnya itu tetap sama, yakni satu. Maka variabel tersebut dapat dihilangkan sehingga hanya menyisakan variabel W. Jadi semakin besar kelompok kotak yang dibuat, maka semakin sederhana persamaan yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya ada penggulungan. Pada peta Carnot, sisi kiri dan sisi kanan itu dianggap bersebelahan. Begitu juga dengan sisi atas dan sisi bawah. Nah, artinya peta dapat dianggap seperti digulung atau membentuk silinder, sehingga pengelompokan bisa dilakukan meskipun berada di ujung peta. Tujuannya sendiri adalah agar kita bisa membuat kelompok yang lebih besar sehingga penyederhanaan lebih maksimal. Kemudian ada ketidakunikan hasil penyederhanaan. Hasil penyederhanaan dengan peta Carnot tidak selalu unik. Artinya, meskipun terdapat beberapa bentuk fungsi minimasi yang berbeda, meskipun jumlah literal dan jumlah termnya sama. Hasil penyederhanaan dengan peta Carnot tidak selalu satu bentuk saja. Bisa
ada beberapa cara pengelompokan yang berbeda, tetapi tingkat kesederhanaannya tetap sama. Nah, contohnya dapat dilihat pada gambar kemungkinan pengelompokan pertama. Kan itu F dalam kurung W X Y Z sama dengan W aksen X aksen Y plus W aksen X Y aksen Z plus W X Y plus W Y aksen Z aksen plus WX aksen Z. Nah, kemudian setelah kemungkinan pengelompokan kedua menjadi F dalam kurung WXYZ sama dengan W aksen X aksen Y plus W aksen XY aksen Z plus WXY aksen Z aksen plus WYZ plus W aksen Y aksen. Bisa di next. Baik, tadi kan kita sudah mempelajari tentang setelah kita memahami definisi midterm dan maxterm, sekarang kita akan masuk ke bagian teknis. Bagaimana cara membentuk midterm dan maxterm dari sebuah tabel kebenaran? Yaitu satu, aturan dasar pembentukan midterm. Untuk membentuk midterm, aturan mainnya adalah jika perubahan atau variabel bernilai nol, maka kita dituliskan dalam bentuk komponen, komponen aksen. Namun jika variabel bernilai satu, maka kita tuliskan tanpa komponen. Contoh, jika kita mencari fungsi SOP, kita cukup mengambil baris-baris yang nilai fungsinya adalah satu. Terus dua, ada aturan dasar pembentukan makstem. Sebaliknya dari tadi, untuk makstem aturannya berlawanan. Jika variabel bernilai nol, kita tuliskan tanpa komplement. Sedangkan jika variabel bernilai satu, maka kita tuliskan dalam bentuk komplement. Jika ingin membentuk fungsi POS, kita fokus pada baris-baris di tabel kebenaran yang fungsinya adalah nilainya satu. Terus ada kesimpulan metode. Singkatnya, jika kita diberikan sebuah tabel kebenaran, kita bisa membentuk fungsi boolean dalam dua bentuk kanonik, yaitu SOP dan POS. SOP, ambil semua item yang menghasilkan satu output. Kemudian POS, ambil semua maxterm yang menghasilkan output nol. Dengan mengikuti aturan ini, kita bisa mengubah data dari tabel kebenaran menjadi persamaan logika yang siap untuk disederhanakan lebih lanjut. Next. Oke. Sekarang saya akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu adalah keadaan don't care dalam dalam aljabar boolean. Nah, terus lagi. Oke, oke, terima kasih. Nah, biasanya dalam matematika, kalau tidak nol kan satu tuh jawabannya biasanya, itu kan. Kenapa apa namanya eh, di keadaan don't care ini kok unik? Nah, karena ada kondisi di mana kita tidak perlu peduli atau tidak perlu menilai apakah itu nol atau satu atau itu benar atau salah gitu loh. Jadi kalau biasanya kita dalam mengerjakan matematika atau mengerjakan soal itu kan pasti ada benar salah. Tapi di sini di dalam rangkaian digital ini kita tidak selalu harus menerapkan hal tersebut. Nah, kondisi ini yang disebut dengan don't care. Oke. Nah, contoh paling gampang apa? Contoh paling gampang adalah peraga digital dengan 7 segmen display. Oke. Nah, di sini kita akan memakai angka 0 sampai dengan 9. Untuk menampilkan 0 sampai 9, kan minimal butuh
4 bit biner gitu kan. Nah, masalahnya 4 bit itu kapasitasnya bukan 0 sampai 9 tapi 0 sampai 15 atau 16 kombinasi. Nah, sedangkan kita hanya plus 10 kan. Apa yang saya lakukan? Nah, ya udah tinggal apa namanya kita pakai yang 0 sampai 9 10 kombinasi, terus yang dari 10 sampai 15 kita lupakan. Kita anggap tidak pernah ada lagi. Nah, gitu. Nah, untuk teknik penyerda apa untuk teknik penyederhanaannya itu ya kenapa Downgrade itu sangat penting gitu kan. Ya karena dengan ini rangkaian yang kita buat akan menjadi jauh lebih sederhana dan juga apa namanya di sini kita punya dua aturan ya, dua aturan untuk si Downgrade ini. Nah, saat kita memasukkan ini ke dalam beta catalog gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita anggap X itu satu, ya, X itu benar. Jika ini membuat kelompok pasangan kuat atau oktet yang itu menjadi lebih besar, maka kelompok ini akan semakin sederhana fungsinya, oke? Jadi semakin besar, maka akan semakin sederhana fungsinya. Nah, sedangkan kita anggap X itu nol, jika kita anggap X itu nol, maka X tersebut apa namanya kita abaikan saja gitu ya. Jika tidak membantu memperbesar kelompok, maka ya abaikan saja gitu, anggap saja tidak ada. Nah, jadi di sini di sini intinya kita memanfaatkan X semaksimal mungkin. Apa namanya supaya angka satu itu grupnya jadi besar gitu ya. Jadi jadi satu, jadi nggak usah mencar-mencar gitu. Nah, terus apa namanya kesimpulannya adalah ketika don't care itu keadaan downgrade itu adalah sahabat. Jadi sahabat itu adalah apa namanya teman gitu. Karena apa? Karena dengan rangkaian ini kita bisa apa namanya mengasumsikan nilai yang nggak kepakai lagi sebagai satu danau secara bebas. Jadi kita bisa hemat jumlah gerbang logika dan apa namanya, bisa membuat perangkat yang lebih efisien seperti itu. Next, silakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada perancangan rangkaian logika. Ya, sesuai namanya, majority gate merupakan sebuah rangkaian digital yang keluarnya sama dengan satu. Jika mayoritas masukannya bernilai satu, maka mayoritas sama dengan 50% plus satu. Maka outputnya otomatis menjadi satu. Jika tidak, outputnya adalah nol. Bisa kita lihat pada tabel di sebelah kanan menggunakan tiga input X, Y, Z, maka mayoritasnya adalah minimal dua input yang bernilai satu. Contohnya pada baris keempat, saat Y dan Z bernilai satu, fungsi F menghasilkan satu. Nah, untuk menyederhanakan fungsi ini, kita membagi nilai tersebut ke beta Carnot. Untuk hasilnya memberikan fungsi boolean yang lebih sederhana, yaitu F kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan X, Z tambah X, Y tambah Z, Z. Hasil akhirnya adalah rangkaian yang bisa dilihat di paling kanan yang terdiri dari tiga gerbang N dan satu gerbang OR untuk mendapatkan hasilnya. Next. Nah, selanjutnya eh, untuk mendeteksi bilangan genap, kita menggunakan peta Karnaugh. Nah, genap hanya bisa ditentukan oleh bit terakhirnya saja, yaitu A aksen 3. Jika bit terakhirnya 0, maka bilangan itu genap.
Yang kedua adalah rangkaian half-adder adalah komponen ALU yang berfungsi menjumlahkan dua bit masukan untuk masukkan dua keluaran, yaitu sum hasil jumlah dan kari sisa pindahan, yaitu sum menggunakan gerbang XOR sementara kari menggunakan gerbang AND. Rangkaian penguat rangkaian penguadrat 2 bit terakhir adalah rangkaian penguadrat. Rangkaian ini mengubah input biner 2 bit menjadi hasil kuadratnya dalam format 4 bit. Contohnya, jika memasukkan input 11 angka 3 dalam desimal, maka rangkaian akan memproses dan mengeluarkan 1001. Kita bisa melihat pemetaan logikanya melalui tabel dan rangkaian gerbang di sisi bawah. Pada bagian terakhir, next, pada bagian terakhir rancang rangkaian pembanding dua, dua angka 2 bit yaitu antara nilai A dan B adalah untuk mendeteksi kondisi di mana nilai A lebih besar dari B. Nah, kita ingin membuat output bernilai 1 jika angka biner A secara nilai besar dari B. Misalnya A sama dengan 10 dan B sama dengan 01, angka 1. Seperti sebelumnya kita menggunakan tabel kebenaran untuk eh, mencatat semua kombinasi 2 bit, lalu dipindahkan ke peta Karnaugh untuk disederhanakan. Dari peta Carnot bisa didapatkan fungsi boolean yang lebih sederhana, yaitu F sama dengan A1 B aksen 1 plus A2 B aksen 1 B aksen 2 tambah A1 A2 B aksen 2. Fungsi ini digunakan dengan kombinasi gerbang AND dan OR seperti terlihat pada diagram rangkaian di bawah ini. Nah, untuk NAND itu kenapa harus menggunakan gerbang NAND? Karena lebih efisien dan murah dan daripada dengan jenis gerbang lainnya. Nah, untuk mengubah rangkaian tadi menjadi full gerbang NAND, lebih baik menggunakan hukum De Morgan. Bentuknya secara matematis sehingga seluruh operasinya bisa digantikan oleh gerbang NAND saja. Rangkaian logika di pojok kanan bawah rangkaiannya sekarang dilihat lebih seragam karena hanya menggunakan satu jenis gerbang NAND. Secara secara fungsinya tetap sama, yaitu mendeteksi A lebih besar dari B. Selesai. Oke, jadi teman-teman kesimpulan eh, jadi untuk kesimpulan apa namanya untuk kesimpulan presentasi kita atau sesi diskusi kita hari ini adalah eh, bahwa peta bahwa peta Karnaugh adalah metode grafis yang sangat efisien untuk meminimalkan fungsi boolean. Sehingga rangkaian logika akan jauh lebih efisien ketika digunakan. Nah, demikian saya selaku moderator mewakili kelompok 4. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kurang jelas. Terima kasih atas atas perhatian dan juga partisipasinya rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.